Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berjumpa lagi dalam podcast bersama dalam acara Bincang Pengawasan. Baik, sebelum kita mulai, sahabat Bawaslu, hari ini kita bersama salah satu pemenang lomba artikel yang akan menyampaikan gagasannya dari apa yang telah ditulis tadi. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu sahabat di rumah nih, kira-kira Mbaknya dari mana, asal sekolah dan kelas berapa? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Azra Nafisa Haura Al-Fatih dari Sekolah SMK Muhammadiyah Karangmuncul, kelas 12. Sebelumnya Mbak Azra tahu tentang Bawaslu ini dari mana dan apa sih yang Mbak Azra tahu tentang Bawaslu? Bawaslu, untuk Bawaslu, mengetahui Bawaslu sendiri itu semenjak baru-baru ini karena angkatan saya tuh udah mulai ikut pemilu kemarin. Ya itu. Nah itu Bawaslu itu kan badan pengawas pemilihan umum. Iya, benar. Yang saya ketahui itu Bawaslu mengawasi pemilihan pemilu, Ya. mencegah dan menindaklanjuti mungkin kesalahan-kesalahan dalam pemilu itu sendiri dan menyesuaikan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan undang-undang. Oke. Ya, jadi berarti belum pernah milih ini ya? Belum. Oke, pemilih pemula juga. Jadi nanti yang usianya 17 tahun, milihnya nanti masih di tahun 2029. Sekarang belum bisa, karena nggak ada pemilu. Oke, sedikit saya tambahkan ya. Jadi Bawaslu ini badan pengawas pemilihan umum, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kemudian juga ada di tingkat kecamatan sampai pengawas TPS. Nah, tugasnya benar tadi mengawasi proses pemilu, mulai dari pencegahan sampai adanya penindakan. Jadi nanti kalau pengen tahu tentang Bawaslu lebih lanjut, bisa nih main-main di Bawaslu juga, nanti baca-baca lah di regulasi undang-undang pemilu. Oke, lalu apa sih yang membuat tertarik untuk mengikuti lomba artikel ini, Mbak Eka? Saya tahu dari sekolah, maksudnya saya tertarik sama tema living demokrasinya. Iya. Karena sangat relevan untuk pelajar seperti saya di kehidupan di sekolah. Boleh diceritakan tentang artikel yang Mbak Zahra ya tadi sudah tulis gitu, seperti apa gambarannya? Ya sesuai ya tadi living demokrasi di sekolah saya Muhammadiyah. Ya. Itu saya ngangkat isu pemilihan ketua OSIS. Kalau di Muhammadiyah berarti IPM. Iya, ya. IPM. Itu tentang menyuarakan pendapat kita juga memilih tadi dengan adil. Kalau di sekolah nih ya, untuk living demokrasi ini kira-kira bagaimana sih untuk penerapan sehari-hari, kira-kira bisa nggak diterapkan dalam kehidupan? Mungkin langsung contoh kalau di yang saya terapkan mungkin yang ada di lingkungan sekolah, misalnya seperti musyawarah IPM dalam mengambil keputusan, gitu, saling menghargai pendapat, terbuka dengan perbedaan, gitu. Selanjutnya, bagaimana sih kira-kira cara menyampaikan pendapat atau diskusi yang sehat di media sosial? Sekarang ini kan banyak nih isu-isu ya, apalagi di era Gen Z sekarang ini mudah banget nih menggoreng isu-isu yang kemudian jadi hal-hal yang negatif. Kalau gimana sih pendapatnya untuk bisa menyampaikan pendapat sesuai yang baik di media sosial? Mungkin dengan pemilihan kata yang baik, penggunaannya yang tepat, terus menyertakan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada pesan tentang demokrasi ke teman-teman, kira-kira apa yang mau Mbak Azra sampaikan? Teman-teman, demokrasi itu dimulai dari kita sendiri. Jadi
menunggu menjadi orang besar, tapi dimulai dari hal-hal kecil seperti menghargai pendapat teman, seperti itu. Berarti demokrasi ini mulai dari diri kita ya, Mulai dari kemudian ke teman sebaya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Oke. Yang terakhir nih, harapan apa yang ingin disampaikan kepada Bawaslu Gunung Kidul dan juga kedepannya mau seperti apa kira-kira? Selamat ulang tahun Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul yang ke-7. Semoga kedepannya semakin inovatif dalam mengajak generasi muda untuk menjadi bagian dari demokrasi. Oke. Terima kasih Mbak Azza yang sudah menyempatkan waktunya untuk kesempatan ini. Semoga kedepannya bisa terus terlibat dalam menyuarakan demokrasi di Indonesia ini, khususnya untuk di Gunung Kidul, dan kedepannya semoga menjadi seorang pemimpin yang bisa membawa kebaikan-kebaikan untuk kita semua dan terus berprestasi menjadi siswa yang unggul dan membanggakan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.